Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, kita telah diperlihatkan kalau Goku akhirnya telah sembuh dari penyakit jantungnya. Walaupun Goku telah pulih sepenuhnya dari penyakit jantungnya tersebut, Goku masih belum akan bertarung melawan para manusia buatan karena dia menyadari kalau ancaman saat ini dia tidak akan mungkin bisa menang untuk melawan mereka dengan kekuatannya yang saat ini. Dan dia pun berniat untuk melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Karena hal itu, akhirnya Goku pun memutuskan untuk pergi ke pesawat dari para G-Factor untuk mengajak Gohan berlatih di ruangan waktu agar bisa meningkatkan kekuatan sampai melampaui kekuatan Super Saiyan. Nah, di sini Krillin yang melihat kalau Goku akhirnya sembuh dari penyakit jantungnya tidak bisa menahan rasa bahagianya. Setelah itu, Goku pun meminta izin kepada Piccolo untuk mengizinkannya berlatih di ruangan waktu yang berada di Istana Langit. Karena saat ini Piccolo telah bersatu dengan Dewa Kami, maka Goku izin kepada Piccolo. Nah, setelah mendapatkan izin dari Piccolo, di sini Goku pun segera mengajak Gohan agar dia juga bisa mendapatkan kekuatan Super Saiyan. Setelah mengajak Gohan untuk ikut dengannya pergi ke Istana Langit dan berlatih di ruangan waktu agar bisa mendapatkan kekuatan Super Saiyan. Nah, di sini Goku pun langsung pergi menuju ke tempat dari Trunks dan juga Vegeta dan segera mengajak mereka untuk segera menuju ke ruangan waktu agar bisa meningkatkan kekuatan di sana. Goku mengajak Gohan, Trunks dan juga Vegeta untuk berlatih di ruangan waktu karena di ruangan waktu satu hari di ruangan waktu sama seperti 1 tahun di dunia nyata ini, maka mereka bisa meringkas waktu untuk mendapatkan kekuatannya jauh lebih kuat di dunia ini. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan para android yang akhirnya sampai di rumah dari Goku. Tapi di sini mereka sama sekali tidak menemukan siapapun di rumah tersebut karena Goku telah tidak ada di tempat itu. Bahkan di sini Android 16 yang memiliki radar di kepalanya saja tidak bisa mengetahui keberadaan Goku saat ini. Tapi dia bisa mengetahui tempat yang sering Goku kunjungi, yaitu rumah dari kakak Kame Sennin. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera menuju ke sana tanpa buang-buang waktu. Mereka pun menuju ke tempat itu untuk segera mencari keberadaan Goku. Sementara itu, di sisi lain Goku dan juga yang lainnya akhirnya telah sampai di Istana Langit. Tapi di sini yang bisa masuk ke dalam ruangan waktu hanyalah 2 orang, dan pada akhirnya yang akan masuk ke dalam ruangan waktu dan akan berlatih terlebih dahulu adalah Vegeta dan juga Trunks. Sesampainya di ruangan waktu di sini, Trunks pun sangat terkejut karena ternyata tempat latihan yang akan mereka jalani saat ini adalah sebuah hamparan putih yang sangat luas dan tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Di sini Trunks yang sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya, dia pun merasa sangat canggung jika harus berlatih dengan ayahnya. Ditambah lagi dia harus bersama ayahnya di tempat ini selama 1 tahun. Sementara itu, para G-Factor yang tidak berhasil menemukan keberadaan Cell, mereka pun akhirnya kembali ke rumah dari kakek Muten Roshi. Tapi tiba-tiba terlihat kalau para android akhirnya sampai ke rumah dari kakek Kame Sennin, dan akhirnya para G-Factor pun keluar dari dalam rumah tersebut. Di sini para android meminta kepada mereka untuk segera memberitahu keberadaan Goku saat ini. Piccolo yang tidak akan memberitahu keberadaan Goku, dia pun segera mengajak para android ini untuk segera melakukan pertarungan di sebuah pulau tak berpenghuni. Ditambah lagi Piccolo meminta kepada para Z-Factor lainnya untuk tidak usah ikut campur dalam pertarungannya kali ini karena dia hanya ingin bertarung sendirian melawan mereka semua. Singkat cerita, akhirnya Piccolo dan juga para android telah sampai ke pulau tak berpenghuni tersebut. Nah, di sini yang akan maju bertarung melawan Piccolo adalah Android 17 karena Android 17 sangat yakin kalau Piccolo bukanlah tandingannya. Tapi yang belum diketahui oleh para android ini adalah kalau saat ini kekuatan Piccolo telah meningkat drastis setelah bergabung dengan Dewa Kami. Karena lawannya adalah Android 17, di sini Piccolo pun memiliki harapan untuk bisa mengalahkannya dan membuat Cell tidak mencapai bentuk sempurnanya untuk menghisap Android 17 dan juga 18. Sebelum memulai pertarungan melawan Android 17, di sini Piccolo pun segera melepaskan pemberat yang berada di tubuhnya agar dia bisa lebih leluasa bertarung melawan Android 17. 簡単にはいかんぞ。なぜに勝てない勝負。ただのバカ。さあ、来るなら来い。
Setelah melepaskan pemberatnya di sini, Piccolo pun segera menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya saat ini dengan cara meningkatkan aura kekuatannya. Seketika para android pun dibuat sangat terkejut dengan kekuatan Piccolo saat ini. Bukan hanya para android yang dibuat terkejut, bahkan para Z-Factor yang saat ini sedang berada di rumah kakek Kame Sennin begitu terkejut dengan kekuatan dari Piccolo saat ini yang telah meningkat begitu drastis. Bahkan Goku dan juga yang lainnya yang berada di Istana Langit, mereka juga bisa merasakan kedahsyatan dari kekuatan Piccolo saat ini. Di sini yang hanya bisa merasakan kedahsyatan kekuatan dari Piccolo yang telah meningkat drastis hanyalah Android 16. Di sini Android 16 meminta kepada Android 17 untuk berhati-hati karena yang dihadapinya bukanlah Piccolo yang dulu, melainkan dia adalah Piccolo yang telah memiliki kekuatan overpower. Tapi sepertinya Android 16 terlambat memperingati Android 17 karena Piccolo sudah langsung menyerang Android 17 dengan begitu ganasnya. Sampai-sampai Android 17 benar-benar tak kuasa menghadapi kekuatan Piccolo yang saat ini telah begitu overpower. Sampai-sampai Android 17 dibuat menghantam tanah. Di sini Piccolo yang sudah tidak ingin bermain-main lagi pada pertarungannya, dia pun langsung kembali meningkatkan aura kekuatan dari super Namekiannya. Dia pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser besar ke arah Android 17 untuk segera menghabisinya. Alhasil terjadi ledakan yang begitu dahsyat di tempat tersebut. Namun terlihat di sini Android 17 berhasil menghindari serangan dahsyat dari Piccolo. Namun dia mulai dibuat ketakutan dengan kekuatan dari Piccolo yang begitu dahsyat. Nah, Android 17 pun kembali meningkatkan aura kekuatannya untuk bertarung melawan Piccolo. Setelah meningkatkan kekuatannya di sini, akhirnya Android 17 berhasil sedikit mengimbangi kekuatan dari Piccolo. Piccolo yang melihat kalau Android 17 sudah mulai bisa untuk mengimbangi kekuatannya, dia pun langsung menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17. Tapi dengan mudah Android 17 mampu menghindari semua tembakan laser beruntun dari Piccolo. Alhasil Piccolo pun langsung menembakkan tembakan laser besar ke arah Android 17. Tapi Android 17 berhasil mematahkan serangan dari Piccolo tersebut. Setelah menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17, di sini Piccolo pun langsung melakukan adu pukulan yang begitu dahsyat dengan Android 17, di mana benturan kekuatannya sangat dahsyat di antara mereka berdua sampai bisa dirasakan oleh para Z-Factor yang saat ini sedang berada di rumah kakekmu dan Roshi. Walaupun di sini kekuatan dari Piccolo begitu dahsyat, tapi mereka tidak bisa begitu senang karena mereka masih belum bisa mengukur kekuatan dari Android 17.
Setelah melakukan adu kekuatan tadi, di sini Piccolo kembali menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17. Tapi di sini Android 17 kembali berhasil menghindari semua tembakan laser bertubi-tubi dari Piccolo. Tapi Piccolo tidak peduli akan hal tersebut. Namun ternyata Piccolo memang sengaja tidak menembakkan tembakan laser itu ke arah Android 17 karena dia hanya berniat untuk membuat bola tembakan lasernya berada di sekeliling Android 17 dan mengepungnya. Setelah melihat semua tembakan laser itu setelah berhasil mengepungnya, membuat Android 17 begitu terkejut. Tanpa basa-basi, di sini Piccolo pun langsung mengarahkan semua tembakan laser yang telah mengepung Android 17 ke arahnya. Alhasil Android 17 pun tidak bisa menghindari tembakan laser yang telah mengepungnya tersebut dan sekarang mulai menyerangnya secara bertubi-tubi. Di sini Piccolo dibuat sangat terkejut karena dia melihat kalau Android 17 telah berhasil selamat dari tembakan laser secara bertubi-tubi yang ia arahkan kepadanya secara serentak. Karena Android 17 telah menggunakan sebuah pelindung untuk menahan semua serangan laser yang ditembakkan oleh Piccolo. Di sini Android 17 yang melihat kalau Piccolo telah melakukan pertarungannya begitu dahsyat dengannya dan hampir saja menghancurkan pulau tersebut yang berisi hewan-hewan. Dia pun meminta kepada Piccolo untuk segera berpindah ke pulau yang lain dan melakukan pertarungan di sana, karena kalau tidak maka mereka akan menghancurkan tempat tersebut. Dampak dari pertarungannya dilakukan oleh Piccolo melawan Android 17 bisa dirasakan oleh Cell yang saat ini sedang menghisap kekuatan dari para manusia yang berada di muka bumi ini. Dia yang telah menyerap banyak manusia, dia merasa kalau kekuatannya sudah cukup untuk mengalahkan Android 17 maupun Piccolo. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meluncur menuju ke lokasi pertarungan di antara Piccolo melawan Android 17 untuk segera menghisap Android 17 dan juga 18 agar dia bisa mendapatkan bentuk sempurnanya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.